Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Gita Wanda Sutra Binta Karisma dari jurusan Ilmu Hukum, kelas B, semester 6, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada pembuatan video ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester pada mata kuliah Praktek Penanganan Perkara Perdata yang diampu oleh Pak Jamaluddin selaku dosen kami yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, saya memilih untuk membahas tips untuk membuat surat perjanjian sewa menyewa rumah. Sebelum kita kembali, untuk membahas bagaimana tipsnya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi dari perjanjian atau kontrak. Nah, perjanjian atau kontrak sendiri itu merupakan suatu peristiwa di mana seseorang ataupun satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain, yang mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Definisi ini bisa kita temukan pada pasal 1013 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Nah, pada perjanjian ini tentu kita harus memenuhi unsur, syarat sah perjanjian itu yang tercantum di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian, sebelumnya kita harus memperhatikan dulu yang pertama adalah menyelidiki informasi tentang calon dari rekan bisnis yang akan kita, eee, pihak yang akan kita ya keluar dalam perjanjian, lalu yang kedua adalah jangan memulai kegiatan apapun tanpa adanya kontrak, lalu yang ketiga adalah memahami bahasa kontrak, lalu yang keempat adalah bertanya kepada calon rekan bisnis dengan mendetail, lalu yang kelima adalah bertanya kepada calon rekan bisnis dengan mendetail, yang kelima menyantumkan panduan sejelas mungkin, yang keenam mencari saksi, yang ketujuh bila ada pihak yang tak bersedia mendatangani perjanjian sebaiknya perjanjian ini jangan pernah dilanjutkan dan atau kerjasama ini jangan pernah ada. Ya, lalu selanjutnya, nah kita langsung ke tahapan ya, tahapan ataupun susunan, perjanjian kontrak ya, tahapan itu ada 3, ada prakontrak atau sebelum dibuatnya kontrak atau pada saat kontrak ya. Lalu yang ketiga adalah pasca kontrak atau setelah kontrak. Nah, susunan perjanjian kontrak kerjasama ini yang pertama itu harus mengandung judul, yang kedua harus mengandung pembukaan, lalu yang ketiga harus mengandung pihak-pihak, lalu yang keempat harus adanya latar belakang kesepakatan atau disebut juga dengan resital, yang kelima adanya isi atau klausula, yang keenam adanya penutup, lalu yang ketujuh adalah tanda tangan para pihak dan juga saksi. Ya, seperti itu. Lalu teman-teman, di sini aku udah buat contoh dari, surat perjanjian sewa menyewa rumah ya. Nah contohnya, ada susunan-susunan yang memang harus diperhatikan apabila kita ingin membuat surat perjanjian sewa menyewa ya. Nah, susunan yang pertama ini yang pertama harus bubuhkan dalam perjanjian ini adalah judul. Ya, judul ini merupakan suatu hal yang penting agar memberikan kejelasan surat ini adalah, surat apa gitu kan. Di sini tertulis surat perjanjian sewa menyewa rumah. Nah, lalu susunan yang kedua adalah pembukaan. Pembukaan tidak perlu panjang-panjang, bisa hanya seperti ini saja, misalkan pada hari ini Rabu, tanggal 5 Juli tahun 2023 bertempat di Kota Bandung ya, perjanjian ini dibuat di Kota Bandung oleh dan antara. Nah, lalu kita langsung susunan ketiga yaitu adalah pihak-pihak. Nah, pihak-pihak ini kita harus menyebutkan identitasnya para pihak siapa saja. Nah, di sini yang pertama adalah pihak yang pertama ya, pihak yang pertama kita sebutkan identitas dari mulai nama lengkapnya. Lalu adalah umurnya, umur dari pihak pertama, ya biasanya pihak pertama ini adalah seorang yang menyewakan, ya lalu kita sebutkan pekerjaannya apa, alamat rumahnya di mana secara lengkap, dan juga nomor KTP ataupun, nomor SIM. Nah, dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nah, lalu yang, identitas selanjutnya kita isi dengan pihak kedua ya, misalkan kita sebut dengan, pihak keduanya Reza. Umurnya berapa, pekerjaannya, alamat, nomor KTP, SIM. Nah,
Pihak kedua ini bisa disebut juga dengan yang, menyewa kepada pihak pertama. Nah, selanjutnya baik itu pihak pertama dan pihak kedua disebut sebagai para pihak. Nah, yang keempat ya, susunan yang keempat ini adalah latar belakang, kesepakatan atau disebut juga dengan resital. Ini latar belakangnya disebutkan pihak pertama adalah pemilik rumah yang sah atau sebuah unit perumahan Podomoro Park Bandung yang beralamat di bla 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 bla. Lalu pihak pertama memang bermaksud untuk menyewakan rumah tersebut kepada pihak kedua sebagaimana pihak kedua bermaksud untuk menyewa rumah tersebut dari pihak pertama. Ya, selanjutnya untuk maksud di atas para pihak sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian sewa merumah yang selanjutnya disebut perjanjian. Ketentuan dan syarat perjanjian diatur dalam pasal-pasal di bawah ini. Jadi ada disebut dengan kata sepakat, ini berarti sah ya, sudah sah lalu mengikatkan diri. Ya, sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda, perjanjian ini, mengikat dan juga menjadi undang-undang bagi para pihak yang ada di dalam perjanjian. Nah, lalu susunan yang selanjutnya yang kelima ya, isi. Nah, isi ini biasanya memang terdiri dari pasal-pasal ya. Isinya ini bisa yang pertama kesepakatan sewa menyewa, sebutkan misalkan kesepakatannya pihak pertama sepakat menyewakan rumah kepada pihak kedua, ya, bla 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 bla, lalu sewa menyewa sebagaimana pada pasal 1 dilaksanakan dan ketentuan yang tercantum pada ayat 3 dan 4. Harga sewa rumahnya misalkan sebesar, nominal rupiahnya misalkan 30 juta ya, per bulan. Lalu jangka waktunya misalkan selama berapa, tahun, misalkan untuk 24 bulan dan itu dari 2 tahun yang dimulai pada tanggal berapa dan berakhir pada tanggal berapa, harus jelas ya. Lalu yang kedua ada pasal 2 ya, metode pembayarannya lewat mana, ya. Metode pembayarannya dan juga di sini disebutkan harus memberikan kwitansi, harus ada tanda bukti bahwasannya pihak kedua sudah membayar pada pihak pertama, pembayaran sewanya ya. Lalu yang pasal ketiga adalah jaminan. Nah, jaminan pihak pertama ini, dari pihak pertama memberikan jaminan adalah rumah sepenuhnya merupakan hak pihak pertama, ya, dan bebas dari sengketa. Jadi kalau misalkan nggak ada, kepastian seperti ini kan ragu ya, takutnya ini merupakan rumah sengketa yang nanti suatu saat lagi ditinggali malah tiba-tiba diusir atau gimana. Jadi pihak pertama harus, memberikan kepastian nih bahwa rumah ini secara sah adalah milik saya gitu, milik pihak pertama dan tidak pernah dijual atau disewakan pada pihak ketiga. Lalu pihak kedua dapat sepenuhnya mendapatkan hak-haknya sebagai penyewa rumah, dan tentu hal ini tidak dapat digugat oleh pihak-pihak lain. Lalu pasal 4 adalah pembebanan dan perawatan disebutkan baik itu pembebanan dari pemakaian listrik, air minum, telepon gitu lah, ini dibebankan kepada pihak kedua, ya selaku yang menyewakan. Yang selaku yang menyewa rumah tersebut ya. Pasal yang kelima ini terdiri dari larangan, dia tidak berkenan untuk menyewakan misalkan, hak sewanya mengalihkan hak sewa pada pihak ketiga lalu mempergunakan untuk tujuan lain yang sudah disepakati, misalkan untuk, merenovasi tanpa unit, tanpa adanya izin ya, kecuali memang sudah mendapatkan izin secara tertulis, tidak boleh secara lisan ya, dari pihak pertama. Lalu pasal yang keenam adalah kerusakan dan bencana alam. Jadi disebut juga di sini adalah kalau misalkan terjadi ya kerusakan karena adanya bencana alam, ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua. Nah, pihak kedua dibebaskan dari ganti rugi atau tuntutan pihak pertama akibat kerusakan pada bangunan yang diakibatkan oleh force majeure. Nah, apa sih? Kita harus jelasin di sini force majeure itu apa. Nah, force majeure ini kan berupa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya yang memang mengganggu keberlangsungan perjanjian ini. Nah, bisa juga huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan juga misalkan perang. Pasal ketujuh ada syarat pemutusan perjanjian. Syaratnya di sini yang pertama misalkan dapat memutuskan perjanjian ini sebelum jangka waktu sewa berakhir.
Tapi ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus, memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis pada pihak pertama, sekurang-kurangnya misalkan dalam kurun waktu, 5 bulan, 5 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. Kita bisa isi aja di sini ya. Lalu telah membayar semua tagihan atau rekening serta biaya-biaya lainnya atas penggunaannya, ya, dan lain sebagainya. Lalu yang pasal ke-8 adalah masa berakhirnya perjanjian, disebutkan ya. Setelah berakhir jangka waktu sewa sesuai dengan pasal 1 ayat 4 surat perjanjian sewa rumah, pihak kedua secara mengosongkan misalkan, menyerahkan kembali kepada pihak pertama serta telah memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam surat perjanjian ini. Kecuali para pihak, bersepakat memang untuk memperpanjang jangka waktu sewa rumah kembali. Nah, pasal 9 ini adalah hal lain-lain ya. Memang hal-hal lain ini bisa disebutkan apa yang memang belum tercantum di dalam surat perjanjian sewa, rumah ini akan dimusyawarahkan bersama oleh para pihak. Lalu yang ke-10 adalah penyelesaian perselisihan. Tentu kan kita harus bersifat, apa ya, berpikir visioner. Kita tidak berharap adanya perselisihan, namun ini merupakan antisipasi kalau misalkan adanya perselisihan di masa yang akan datang. Nah, kita sebutkan di sini misalkan mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak bersepakat untuk memilih domisili tetap pada misalkan Bandung. Ya, seperti itu. Nah, lalu kita bubuhkan tanda tangan di sini. Pihak pertama yaitu ya tadi saya sendiri, Ganis Gita. Pihak kedua, tadi ya pihak keduanya adalah Reza. Nah, ini harus dibubuhkan tanda tangan di sini dan harus dicap materai ya, harus dicap materai. Lalu sudah ya, sangat simpel sekali ya, surat perjanjian sewa menyewa rumah ini. Kalau begitu, cukup sekian dari saya, semoga bisa memberikan, keilmuan hasanah yang bermanfaat bagi kita semua, ya. Cukup sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.